selamat pagi anak-anak. Hari ini kamu mempelajari materi yang kedua, yaitu mengenai aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Perhatikan ya. Anak-anak, hari ini tanggal 4 November merupakan pengumpulan sinopsis novel yang sudah kamu baca. Bagi yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan hari ini ya. Bagi yang sudah mengumpulkan, Miss ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Anak-anak, minggu lalu kamu sudah mengenal apa itu teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang dibuat berdasarkan observasi atau pengamatan terlebih dahulu. Nah, kemarin Miss juga sudah memberikan contoh teks laporan hasil observasi mengenai harimau Sumatera. Di buku kamu juga ada mengenai anggrek bulan, ya kan? Nah, anak-anak, selain hewan dan tumbuhan bunga anggrek, buah bisa juga dijadikan sebuah teks laporan hasil observasi. Di sini Miss berikan adalah contoh buahnya, buah manggis. Nah, saat mempelajari teks laporan hasil observasi ini, ada aspek kebahasaan yang harus kamu perhatikan juga. Ada 5 aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kalimat definisi. Yang kedua, kalimat klasifikasi. Yang ketiga, kata kerja. Yang keempat, kata baku. Dan yang kelima, kata istilah khusus. Anak-anak, bagaimana? Apakah di antara kamu sudah mengetahui 5 aspek kebahasaan tadi? Nah, jika belum, perhatikan ya, Miss akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kalimat definisi. Apa yang dimaksud dengan kalimat definisi? Kalimat definisi itu kalimat yang menjelaskan pengertian suatu objek. Nah, dikenali dengan adanya tanda adalah ataupun merupakan. Contoh, salak pondoh merupakan kultivar yang dikembangkan dari populasi di lereng Gunung Merapi sisi tenggara. Nah, ada kata merupakan, berarti ini adalah salah satu contoh kalimat definisi. Yang kedua adalah kalimat klasifikasi. Apa yang dimaksud dengan kalimat klasifikasi? Yaitu kalimat yang berupa pengelompokan suatu unsur. Nah, ditandai dengan kata kerja atau verba seperti diklasifikasikan, dibagi ke dalam, dikelompokkan menjadi, terdiri atas, digolongkan, dibedakan. Nah, itu salah satu contoh dari kata klasifikasi dalam sebuah kalimat. Contoh, hewan digolongkan menjadi beberapa macam menurut jenis makanannya, antara lain herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, di sini digunakan kata digolongkan menjadi. Nah, itulah salah satu contoh penggunaan kalimat klasifikasi. Yang ketiga adalah kata kerja. Kata kerja adalah kelas kata adanya perlakuan tindakan, keberadaan, dan ataupun pengalaman dari si subjek. Sebelumnya kamu sudah mempelajari kata kerja atau verba, yaitu kata kerja pasif, intransitif, dan transitif. Nah, kali ini kamu mempelajari kata kerja secara umum yang tujuannya untuk mendeskripsikan suatu bagian dari objek. Contoh, ada kata memiliki. Nah, kata dasarnya adalah milik. Jadi di sini ada imbuhan me ditambah kata dasar milik dan ditambah akhiran i. Jika dibuat dalam sebuah kalimat akan menjadi buah salak memiliki duri yang tajam pada kulitnya. Nah, berarti kata kerja memiliki di sini mendeskripsikan si buah salak yang memiliki duri yang tajam pada kulitnya. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu kata baku. Nah, kata baku adalah kata yang ditulis atau yang diucapkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Nah, ada contohnya seperti aktivitas, apotek, cabai, gua, dan praktik. Itu adalah contoh-contoh kata baku. Contoh dalam sebuah kalimat, minggu ini harga cabai mengalami kenaikan. Nah, kalimat ini salah ya nak. Yang benarnya adalah Sharon menggiling cabai menggunakan blender. Nah, kata cabai itu salah. Yang benar adalah cabai sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Terakhir adalah kata istilah khusus. Nah,
Kata istilah khusus adalah kata-kata yang dipakai pada bidang-bidang tertentu. Nah, karena ini adalah teks laporan hasil observasi, tentu saja harus ada kata baku dan kata istilah khusus di dalamnya, karena ini merupakan sebuah teks ilmiah. Istilah khusus dipakai pada bidang tertentu. Nah, maksudnya seperti apa? Seperti ini ya. Contohnya adalah kata injeksi. Nah, kata injeksi itu hanya dipakai pada bidang tertentu, yaitu bidang kesehatan atau bidang kedokteran. Orang awam seperti kita itu jarang menggunakan kata injeksi atau mengerti apa yang dimaksud dengan injeksi itu sendiri. Contoh lainnya ada spesies, anatomi, survei. Nah, jika dalam sebuah kalimat akan menjadi kucing spesies ini ditemukan hanya pada daerah tertentu. Nah, menggunakan kata spesies berarti ini menggunakan istilah khusus. Spesies biasanya dipakai pada bidang-bidang tertentu seperti IPA ataupun kedokteran. Contoh lainnya ada kata resesi. Kata ini hanya dipakai pada bidang ekonomi yang artinya adalah ekonomi sedang melemah. Kemudian ada kata sintaksis, hanya dipakai pada bidang bahasa yang artinya adalah tata kalimat. Bagaimana anak-anak? Cukup dipahami ya. Jadi ada 5 aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah kalimat definisi, yang kedua kalimat klarifikasi, yang ketiga kata kerja untuk mendeskripsikan bagian objek, yang keempat kata baku, dan yang kelima adalah istilah khusus. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kamu bisa baca buku kamu halaman 125 sampai 128. Di situ dijelaskan juga mengenai aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, selamat pagi.